Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sehat, salam tangguh. Salamnya salam sehat, salam tangguh karena saat ini Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19 gitu ya anak-anak sekalian ya. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran belajar dari rumah dengan materi lanjutan minggu kemarin, yaitu teks berita. Kalau minggu kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran KD 3.1, untuk kali ini kita akan melanjutkan dengan KD 3.2. Anak-anakku, untuk KD 3.2 itu bunyinya adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita yang didengar atau dibaca. Dari KD 3.2 atau KD pengetahuan itu akan kita kembangkan menjadi tujuan pembelajaran sebagai berikut. Setelah pembelajaran KD 3.2 yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita ini secara daring, peserta didik dapat menyebutkan struktur teks berita, menyebutkan isi setiap bagian struktur, dan yang berikutnya adalah menyebutkan ciri kebahasaan pada teks berita dengan tepat. Jadi ada 3 poin anak-anakku untuk tujuan pembelajaran KD ini, yaitu menyebutkan struktur teks, yang kedua menyebutkan isi setiap bagian struktur, dan yang ketiga adalah menyebutkan ciri kebahasaan teks berita. Akan kita bahas satu per satu. Yang pertama yaitu struktur teks berita. Anak-anakku, dalam suatu teks berita itu biasanya mempunyai struktur teks itu disajikan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama atau paling atas itu namanya struktur judul berita. Seringkali disebut dengan headline. Kemudian yang kedua kepala berita atau seringkali disebut dengan lead. Kemudian yang ketiga adalah tubuh berita atau body. Kemudian yang keempat adalah ekor berita. Dan yang kelima adalah sumber berita. Ya, itu tadi anak-anakku untuk struktur teks berita ada 5 bagian. Saya ulang ya. Yang pertama judul, kemudian bawahnya kepala berita, kemudian yang inti adalah tubuh berita, kemudian ada lagi bagian ekor berita, dan yang terakhir sumber berita. Kita lanjut untuk setiap bagian struktur teks. Ini yang kedua ya. Poin kedua, isi setiap bagian struktur teks. Setiap bagian struktur teks berita akan memuat informasi-informasi sebagai berikut. Yang pertama atau satu, judul. Judul sebuah berita selalu mewakili keseluruhan isi berita. Dengan adanya judul atau dengan adanya judul berita, pembaca akan segera dapat menangkap peristiwa pada berita yang disajikan. Judul itu dibuat semenarik mungkin agar pembaca bisa tertarik untuk membaca berita tersebut. Nah, jadi pada bagian awal itu ada judulnya dibuat yang menarik untuk bisa menarik minat baca dari
para pembaca atau di televisi, nonton televisi. Kemudian yang berikut, bagian yang kedua yaitu kepala berita. Kepala berita atau sering disebut dengan lead merupakan bagian awal atau pembukaan tentang peristiwa yang disajikan dalam berita. Bagian ini berisi penjelasan singkat mengenai informasi yang akan diberitakan secara lengkap dalam tubuh berita. Biasanya dibuat hanya beberapa kalimat ya. Kemudian yang berikut, ini yang paling inti, paling penting, yang bagian ketiga, namanya adalah tubuh berita. Atau di sini dapat dikatakan ya intinya ya, inti berita. Tubuh berita merupakan inti berita. Bagian ini memaparkan keseluruhan peristiwa yang disajikan. Pada bagian ini, peristiwa akan disajikan secara lengkap, memuat unsur-unsur berita, diantaranya adalah unsur 5W plus 1H, atau dulu pernah kita singkat dengan singkatan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, jadi unsur-unsur 5W plus 1H itu dituangkan pada tubuh berita. Kita lanjut untuk bagian struktur yang keempat, dinamakan yaitu ekor berita. Ekor berita merupakan bagian berita yang biasanya berisi informasi tambahan atau pendukung dari informasi berita yang utama. Pada bagian ini, informasi yang disajikan terkesan tidak terlalu penting. Ya, ini hanya tambahan informasi yang berkaitan dengan berita yang ada di bagian inti atau berita utama. Kita teruskan yang kelima, yaitu sumber berita. Maksud dari sumber berita adalah narasumber yang diwawancari oleh wartawan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu peristiwa. Sumber berita bisa terletak di bagian kepala berita, bisa juga terletak di tubuh berita, ataupun mungkin di ekor berita. Selain itu, anak-anak sekalian, sumber berita bisa lebih dari satu dalam sebuah peristiwa. Jadi beberapa orang bisa dijadikan sebagai sumber berita. Namun demikian, anak-anakku, sumber berita itu sebenarnya tidak mesti dari orang ya, dari narasumber berupa orang ya. Tapi bisa juga tentang sebuah peristiwa, suatu kejadian itu bisa jadi sebagai sumber berita. Nanti wartawan akan datang untuk menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan peristiwa itu. Atau mungkin suatu keadaan itu juga bisa menjadi sumber berita. Jadi nanti si wartawan akan mengamati, kemudian menuliskan dalam beritanya. Itu tadi anak-anakku untuk isi informasi bagian-bagian dari struktur teks berita. Kita teruskan yang berikutnya, yaitu tentang poin yang ketiga, ciri atau kaidah kebahasaan pada teks berita. Setiap teks apapun ya, mempunyai ciri atau kaidah kebahasaan yang berbeda. Ciri kaidah kebahasaan dalam teks berita ditandai antara lain ya adanya kata-kata keterangan, adanya kata-kata verba pewarta, adanya atau penggunaan kata-kata baku, kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang berupa fakta dan opini. Nah, itu diantaranya beberapa ciri kaidah kebahasaan yang ada pada teks berita. Akan kita bahas secara singkat satu persatu ciri kebahasaan tersebut untuk menunjukkan
aktualitas isi berita. Berikut adalah ciri atau kaidah kebahasaan teks berita. Nah, ini akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu kata keterangan. Kata keterangan ditunjukkan misalnya dengan kata secara, kemudian ada lagi maka, dan ada lagi kata hanya saja ya. Kemudian ada lagi kata untuk, agaknya, rupanya, dan sebagainya. Itu beberapa ciri ya yang menyatakan kata keterangan. Misalnya dalam sebuah kalimat ya. Contoh, tujuan festival adalah mendidik anak-anak sekolah untuk menulis. Ya. Untuk itu menunjukkan kata keterangan ya. Yang berikut menggunakan kata verba pewarta. Yang dimaksud kata verba pewarta itu kata yang digunakan untuk mengidentifikasi percakapan, mengutip percakapan ya. Verba pewarta ditandai misalnya dengan kata ujar, kata siapa, papar, ungkap, bantah. Nah, itu ya. Jadi kutipan dari narasumber misalnya ya. Contoh, pertama anak-anak akan dikenalkan dengan lingkungan dan keluarga. Mereka juga akan mengamati keadaan sekitar untuk membuat ide. Ungkap Ernawati ya. Bisa juga kata Ernawati, bisa ya. Papar Ernawati gitu ya. Kalau itu berupa sebuah kutipan bantahan ya berarti bantah siapa gitu ya. Kemudian yang berikut ciri yang ketiga yaitu penggunaan kata baku. Ya, kata baku itu apa? Di sini akan diberikan sedikit penjelasan ya. Karena informasi dalam teks berita bersifat universal, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa atau kata-kata baku. Kata baku itu apa? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah penulisan bahasa yang telah ditentukan dalam KBBI dan PUEBI atau EYD. KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kemudian PUEBI ya, itu penulisan umum ejaan bahasa Indonesia atau ejaan yang disempurnakan EJD ya. Kemudian juga ada beberapa kata penulisan baku ya. Itu anak-anak bisa baca ya. Yang berikut dalam sebuah berita bahasa itu juga ada tanda-tanda yang menyatakan bahwa itu menggunakan bahasa fakta. Nah, di sini diartikan fakta itu apa? Fakta itu kenyataan dan kebenaran yang telah terjadi, bagian dari sejarah waktu, sehingga kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi. Nah, itu ya, jadi fakta menggunakan bahasa yang sudah pasti ya. Kemudian kalimat fakta menyatakan sesuatu secara objektif apa adanya, tidak memberikan penilaian dan tidak bermaksud mempengaruhi. Jadi kata-kata yang menyatakan kejelasan, kepastian yang tidak terbantahkan itu juga sering dipakai dalam bahasa berita ya. Kemudian yang berikut juga opini. Opini adalah pendapat, gagasan, atau pemikiran tentang sesuatu. Opini dapat berupa penilaian atau ya tanggapan bisa ya, atau dugaan yang biasa saja itu salah. Orang berpendapat menduga itu bisa salah. Dan ini pun juga sering terjadi dalam kalimat berita ya, kalimat dalam teks berita. Sehingga perlu dibuktikan kebenarannya untuk menghindari berita-berita hoax ya. Jadi kadang-kadang kita suka menerima informasi-informasi, pendapat-pendapat orang
dan orang itu berpendapat tanpa dasar ya. Kemudian sudah disebarluaskan jadi sebuah berita ternyata salah ya. Sehingga itu dikatakan sebagai berita yang hoax ya. Bohong gitu ya. Demikian tadi anak-anak sekalian untuk ciri kebahasaan ya. Sudah kita telaah juga yang lain dalam teks berita ya. Dari aspek struktur dan dari isi bagian struktur dan juga kaidah atau ciri kebahasaannya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti untuk tautan materi yang ada di internet sebagai referensi akan saya kirim secara terpisah linknya ya, sehingga anak-anak sekalian bisa melihat materi-materi yang lain untuk menambah materi atau menambah pengetahuan anak sekalian ya. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Selamat belajar, semoga sukses. Kemudian yang paling akhir nanti ada tugas-tugas untuk KD 3.2 ini untuk secara terpisah juga ya. Nanti kalau sudah mendapat tugas segera dikerjakan dan dikirim. Sehingga anak-anak sekalian memperoleh nilai untuk KD 3.2 itu KD kompetensi pengetahuan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.